Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terkait bagaimana keadaan kamu dari segi asmara, pekerjaan, bahkan keuangan kamu gitu. Nah, saya tidak bosan-bosannya guys mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah gambaran atau informasi terhadap teman-teman gitu. Nah, sebelum saya lanjut terhadap apa dan bagaimana isi kartu yang akan saya ambil guys, saya sekedar mengingatkan juga kepada teman-teman, kartu yang keluar dan kartu apa di dalamnya, informasi apa guys. Terkadang memang bisa resonate bagi teman-teman dan terkadang tidak resonate bagi terhadap teman-teman. Tetapi semuanya kembali kepada teman-teman. Bagaimana terhadap kartu yang saya ambil dan bagaimana kesimpulan yang bisa teman-teman ambil. Kartu yang keluar yang saya ambil melalui tangan saya ini guys, bukan sebagai acuan atau bukan sebagai keputusan apa yang akan terjadi dan apa tindakan apa yang harus kamu ambil. Bukan sebagai acuan atau sebagai keputusan guys, melainkan hanya sebagai gambaran atau informasi saja guys. Saya tidak mau, lagi-lagi saya tidak mau menyudutkan pihak ketiga, menyudutkan seseorang atau pihak lain gitu. Walaupun memang di dalam kartu saya selalu menyebutkan pihak ketiga, pasangan kamu ataupun kamu. Saya tidak ada maksud untuk menyudutkan dia gitu. Nah, langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu yang dari tangan saya gitu, dimana kartu ini akan memberikan sebuah informasi terhadap kamu. Saya akan mengambil 6 kartu, dimana setiap kartu itu akan menggambarkan dari segi aspek keuangan, pekerjaan, ataupun asmara. Nah guys, di depan saya sudah mengambil beberapa kartu, 6 kartu. Informasi apa yang akan terkait di dalam kartu ini guys, untuk kamu. Nah guys, di depan saya ini seperti dengan pembicaraan saya dari awal, saya akan mengambil 6 kartu dari kartu yang saya pegang tadi gitu. Nah, di depan saya sudah ada 6 kartu guys, dimana 2 kartu ini melambangkan atau menggambarkan kehidupan kamu di masa lalu. 3 kartu ini akan menggambarkan atau memberikan informasi tindakan apa yang akan kamu lakukan, pemikiran apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini ketika kamu sudah melewati kehidupan kamu di masa lalu. Nah, satu kartu ini sengaja saya ambil guys untuk mewakilin pihak ketiga dari pihak mantan pasangan kamu, baik pasangan kamu yang sedang menjalankan hubungan terhadap kamu berupa toxic, ghosting, ataupun LDR. Dan bagi kamu yang membunuh hubungan rumah tangga, kartu satu ini mewakilin semuanya gitu. Nah, kartu pertama muncul kartu ini guys. Kartu ini guys masih ada kaitannya terhadap video saya sebelumnya, di mana saya mengambil judul terhadap video saya sebelumnya, yaitu karma gitu. Nah, kalau saya mengkaitkan antara judul video saya sebelumnya antara karma dengan kartu penyakit. Tetapi sebelum saya memberikan informasi yang lebih jelas terhadap karma dan kartu penyakit ini, saya melihat guys,
saya melihat ada sebuah reaksi ataupun ada sesuatu yang sedang mengganjal dari segi fisik kamu. Gitu. Saya tidak mau berbicara negatif, saya tidak mau berbicara apapun. Yang pastinya kartu yang saya pegang ini, guys, seakan-akan menyimpulkan bahwasannya bagi teman-teman, mungkin di antara teman-teman atau para subscriber saya, baik dari antara kamu ataupun pasangan kamu ataupun ada seseorang yang berada di sekeliling kamu, saya melihat dari segi fisik ada penyakit ini. Ada seseorang yang sedang sakit. Apakah sakit itu memang secara alami atau secara tidak gitu. Itu dia dari segi fisik. Nah, kalau saya berbicara dari segi asmara, kalau bisa dibilang, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, seseorang atau bisa saja kamu atau ada pihak lain yang sengaja membuat kartu ini keluar dari tangan saya. Apakah itu sebuah magic ataupun secara alami. Yang pastinya, kalaupun memang itu keluar secara magic, tidak ada, masih kartu pertama, belum muncul kartu The Moon. Nah, kalau saya berbicara dari segi keuangan, mungkin keuangan kamu ada masalah, di mana keuangan kamu itu ada yang ditipu, ada yang sengaja mencurangin kamu, atau ada yang sengaja melicikin kamu dari segi keuangan. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin masih kemungkinan seseorang sengaja menyenggol kamu, sehingga dengan cara dia menyenggol kamu membuat apa yang seharusnya kamu kerjakan, kamu tidak fokus gitu. Nah, kalau saya berbicara dari segi hubungan kamu yang sedang menjalin sebuah komunikasi secara intens, baik secara LDR, mungkin di antara kamu ataupun dia ada hal yang membuat kamu mengganjal. Ada hal yang membuat kamu, perasaan kamu seakan-akan bertanya di dalam hati kamu dengan status kamu LDR. Itu kalau saya berbicara terhadap orang yang sedang mendekatin kamu atau kamu sedang mendekatin orang, saya melihat kamu itu masih bertanya-tanya terhadap dia. Apakah kedatangan ini orang jelas atau tidak? Apa tujuannya? Karena kamu masih mencari bibit, bobot, dan bebet. Itu dia. Karena ketika kamu sudah menjatuhkan pilihan kamu terhadap itu orang, kamu harus yakin. Karena ketika kamu salah pilih, akan memunculkan sebuah hal di mana hal itu akan timbul sebuah penyakit. Penyakit bukan dari segi fisik, tetapi penyakit dari segi hubungan. Tidak ada saling kepercayaan. Gitu. Nah, apakah kartu yang saya pegang ini berpengaruh terhadap kartu di bawahnya? Wow. Ada kartu kelicikan, ada kartu dicurangin, ada kartu seseorang membawa hal di mana hal itu membuat orang lain rugi. Kalau saya menggabungkan antara video saya yang sebelumnya karma dengan kedua kartu ini, sebuah penyakit yang didasarkan atas dasar kelicikan, atas dasar kecurangan, atas dasar merugikan orang. Bisa saja memang kiriman dari orang atau memang orang sengaja berbuat licik, tujuannya ingin merampas kebahagiaan kamu.
ingin merampas kenyamanan yang kamu nikmatin di masa lalu. Ini dia kehidupan kamu di masa lalu. Selalu ada orang yang ingin berusaha menyenggol kamu habis-habisan. Ini dia. Sehingga membuat pemikiran kamu itu buntu, sehingga pemikiran kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kehidupan kamu di masa lalu. Bagaimana pemikiran kamu ketika kamu merasakan kedua kartu ini, guys? Wow. Saya bercerita andai. Seandainya diri kamu berada di posisi yang saya pegang ini, kartu yang saya pegang ini, guys. Kamu sedang memegang sebuah pedang, di mana pedang itu kategori kamu tidak terima dengan rasa apa yang kamu terima untuk saat ini. Ini dia pemikiran kamu. Kamu ingin ngebalas rasa itu terhadap orang lain. Karena memang sudah terlalu banyak kategori penyakit yang kamu terima. Apakah penyakit dalam segi asmara atau penyakit dari segi fisik. Kamu mencari tahu. Seakan-akan saya tidak terima dengan hal ini. Gitu. Saya sudah memberikan kamu kenyamanan, saya sudah memberikan kamu kebahagiaan, tetapi justru kamu tidak memberikan reaksi terhadap saya. Ini dia pemikiran kamu. Ingin sekali rasanya kamu ngebalas, ingin sekali kamu ingin bertindak sesuai dengan apa yang dia berikan terhadap kamu. Nah, selanjutnya guys, iya, pedang dan tongkat. Ada sebuah hal di mana hal itu membuat perasaan kamu mengganjal dan merasa dendam terhadap seseorang. Gitu. Ini pedang ini yang sedang kamu pegang. Kamu tidak terima ketika dia pergi dengan orang lain dan dia merasa orang lain yang mendapatkan dia bahagia, tetapi kamu merasa hancur. Kamu tidak terima dengan sebuah tindak tanduk orang tersebut yang merampas kehidupan kamu. Gitu. Nah, kartu selanjutnya, wow. Ini dia pemikiran kamu. Sebenarnya kalau saya berbicara setiap kali saya membukakan kartu terhadap diri kamu, sebenarnya diri kamu itu mampu untuk bahagia. Sebenarnya diri kamu itu mampu untuk membuat sebuah kenyamanan. Semua memang tergantung kepada diri kamu. Apakah kamu ingin ngebalas atau tidak? Yang pastinya kamu itu seakan-akan sedang memegang pedang, di mana pedang ini siap untuk kamu sasarkan terhadap orang yang membuat kamu itu merasa sakit hati karena kamu tidak terima. Ini dia pemikiran kamu untuk saat ini. Nah, satu kartu yang saya ucapkan tadi guys, yang saya khususkan untuk orang lain ataupun pasangan kamu, apakah kartu penyakit ini keluar terhadap dia atau tidak gitu. Wow, muncul Nine of Swords, 9 pedang. Saya merasa bahwasannya guys, ada sesuatu yang dia rasakan. Memang secara mata, secara penglihatan kamu melihat dia baik-baik saja menjalani hubungan terhadap orang lain. Tetapi dengan kondisi seperti itu kamu belum tahu bagaimana perasaan dia. Gitu. Dia sekarang kalau bisa dibilang kondisinya tidak merasa nyaman. Pemikirannya kacau. Gitu. Ada 9 pedang.
kamu bisa melihat sendiri guys, dan bisa menghitung berapa pedang di atasnya ini. Atau bisa saja memang guys, kebalikannya, mungkin situasi saat ini, kamu memang situasi saat ini, pemikiran kamu kacau, dimana pemikiran kamu itu kacau sehingga membuat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, semua tidak karu-karuan, sehingga ketika kamu pun tidur, kamu merasa tidak nyaman. Ini nih. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil, saya ada satu kesimpulan. Saya akan menarik satu kesimpulan terhadap kamu. Kartu penyakit ini, kalau saya kaitkan terhadap kartu terakhir, saya cerita seandainya, tidak bercerita dan berpikiran secara negatif, tidak. Tetapi saya hanya melihat kedua kartu ini. Ada dua aspek atas satu kesimpulan. Aspek pertama, bisa saja memang penyakit yang membuat seseorang itu kepikiran, atau memang dia bisa saja sedang sakit. Aspek kedua, kamu melihat dan kamu tidak terima dengan kepergian dia atas terhadap pihak lain. Kamu melihat memang kehidupan dia bahagia, tetapi di balik kamu melihat kehidupan dia bahagia, kamu belum tentu menebak bagaimana hari demi hari apa yang dia lakukan. Hari demi hari yang dia lakukan, batin dia tersiksa guys. Tidak merasakan sebuah kenyamanan atau kebahagiaan. Hanya sepintas yang kamu lihat dia bahagia. Batin dia tidak merasakan kenyamanan, melainkan tersiksa. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.